Shalom, selamat pagi saudara terkasih Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Hari ini adalah minggu ketiga di bulan Juli, tanggal 19 tahun 2020. Kita masuki ibadah raya di GKPI Ebenezer. Mari kita naikkan satu pujian saudara. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini karena saat ini kami tetap diberi kesehatan, kekuatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Mari berkati setiap jemaat yang hadir menyaksikan, bahkan siapapun yang menyaksikan Tuhan ibadah raya GKP Ebenezer di Dayakolot ini. Berkati, mari buka mata rohani kami semua agar kami masuk ke dalam rencana dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa agar bisa menyampaikan isi hati-Mu saja. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Pagi hari ini, saudara, kita akan belajar tentang pengabulan doa. Kalau minggu-minggu yang lalu kita udah belajar tentang cara berdoa, seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana kita harus berdoa. Yang pertama harus ada hubungan antara Bapa dan anak. Nah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran hal pengabulan doa. Kita buka firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan ke-11, saudara. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa, Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima. Setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi pelajaran yang kemarin saudara adalah doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus bilang di Matius 6. Kalau berdoa tuh harus demikian. Kalau tidak demikian, dikatakan kalau di Matius 6 dikatakan begini. Karena itu berdoalah demikian, ayat ke-9, Matius 6 ayat 9. Ya. Jadi Yesus ajarkan kalau tidak demikian doanya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam hal pengabulan doa. Ada 3 tingkatan saudara. Hal pengabulan tentang doa. Dikatakan begini ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu.
carilah, ya, minta terus carilah, kamu akan mendapat. Yang ketiga adalah ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi seringkali anak-anak Tuhan, saudara, gagal mendapatkan jawaban dari doa karena dia hanya ingin tetapi tidak pernah meminta. Begitu juga orang ingin mendapatkan tapi dia tidak mau mencari. Dan selanjutnya yang ketiga adalah orang kepingin tetapi tidak pernah mengetok atau menggedor atau dengan sungguh-sungguh saudara mencari dengan segenap hatinya. Karena Tuhan bilang, ayat yang selanjutnya dikatakan begini, adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi kembali ditegaskan ada hubungan antara bapa dan anak. Karena dikatakan Bapa kami yang di sorga. Harus berkata Bapa kami yang di sorga. Ada hubungan antara kita anak Tuhan dengan Bapa kita yang di sorga, saudara. Adakah di antara kamu yang memberikan kepada anak-anaknya memberikan batu ketika anak itu meminta roti? Tentu tidak, saudara. Demikian juga firman Tuhan yang pagi hari ini diajarkan dalam Matius 7. Ayat ke-9 berkata, adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Nah, ditegaskan adalah katakan seorang daripadamu memberi kepada anaknya. Jadi harus ada hubungan, harus ada keyakinan saudara bahwa saudara anak Allah. Selama engkau menganggap dirimu anak Allah, meminta yang terbaik, engkau pasti akan diberikan. Karena apa? Ada tingkatan doa, minta, cari, dan ketok. Saudara sudah minta mungkin belum mengetok, mungkin belum saudara. Selanjutnya dikatakan saudara belum mencari. Setelah mencari, saudara harus mengetok. Bahkan di sini ditegaskan karena seorang ayah, seorang bapa, saudara akan memberikan yang terbaik kepada anaknya ketika anaknya meminta kepada Bapa di surga. Ya. Kita lanjutkan. Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya tidak panjang kalau khotbah, saudara. Saya hanya ingin mengajarkan pada saudara betapa pentingnya orang percaya memiliki hubungan ayah dan bapaknya. Dan saudara harus yakin ketika saudara berdoa. Ada banyak orang gagal paham karena dia berdoa tidak yakin. Karena ketika dia berdoa dia merasa banyak salah, banyak dosa, nggak mungkin dijawab. Justru karena saudara bersalah, justru karena kita berdosa, makanya kita perlu Tuhan. Makanya kita perlu meminta kepada Tuhan. Kita perlu mencari setiap minggu. Kenapa kita butuh didoakan? Kita butuh mendoakan. Kenapa kita butuh diampuni dan mengampuni? Kenapa? Karena kita anak-anak Allah. Karena ditegaskan, tidak mungkin daripadamu yang jahat ya memberikan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Demikian juga Bapa yang di sorga. Bapa di sorga pasti memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Perhatiin, ayat selanjutnya, ayat terakhir dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan, katakan, yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ditegaskan lagi, tahu memberi yang terbaik yang meminta kepadanya. Jadi permintaan tuh saudara nggak boleh berhenti sampai di situ saja. Misalnya kalau sudah berdoa buat anaknya untuk sekolah, saudara harus tiap hari berdoa karena Bapa kami berkata, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Artinya hari ini berdoa, besok ya berdoa. Jadi tiap hari kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberikannya. Jadi yang pertama dikatakan, mintalah maka diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ada 3 tingkatan doa. Namun yang terpenting jemaat yang terkasih, dikatakan kembali, Bapamu yang di surga tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Saudara harus sadari itu. Banyak anak Tuhan, orang percaya, gagal paham karena dia tidak menyadari bahwa dia adalah anak Allah.
Kita mungkin sering jatuh dalam dosa, mungkin kita jatuh karena marah, karena apa saudara. Tapi percayalah, karena itu kita butuh Tuhan. Karena kita masih manusia, makanya kita perlu Tuhan. Kita perlu berdoa, kita perlu meminta, kita perlu mencari, kita perlu apa? Mengetok saudara sungguh-sungguh kepada Bapa. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Bapa minta, harus ada permintaan, harus ada permohonan. Selama saudara tidak minta sungguh-sungguh, meminta itu artinya begini saudara. Misalnya anak saya Elia, kalau meminta uang kepada saya, dia harus sungguh-sungguh memang karena butuh. Misalnya dia butuh buku untuk sekolahnya, saudara. Karena dia naik kelas, dia butuh buku. Dia meminta tunggu, artinya meminta dia harus menanti saya mengambil uang dulu, menunggu saya juga untuk memberikan jawaban atas permintaannya. Pasti ada permintaannya. Kalau selama itu pas, saudara, prinsip Bapa di sorga adalah dia pasti memberikannya dengan sukacita. Kalau anaknya meminta roti karena lapar, bapaknya pasti memberikan yang terbaik. Tentunya kalau anaknya belum perlu, Bapa di sorga tidak akan memberikannya itu. Saudara harus mengerti prinsip ini. Karena permintaan temanya dikatakan hal pengabulan doa, saudara. Ini penting saudara garis bawahi tentang tema ini. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu mengerti pengabulan doa? Karena Tuhan memberikan caranya. Alkitab mencatat hal pengabulan doa. Ini caranya yang Tuhan ajarkan di dalam Matius. Kalau engkau butuh kau butuh sesuatu, mintalah pada Bapa. Carilah. Terus ketoklah pintu. Baru-baru saya cerita dengan istri saya tentang rumah. Kalau rumah kita bisa satu mobil saja, saudara. Ya. Tanpa ada tempat lagi buat mobil yang lain. Tentunya Tuhan hanya kasih satu saja. Karena apa? Tempatnya, saudara. Tuhan mau setiap pemberian dari Bapa di sorga dijaga dengan baik. Kalau mau dua, ya tentu pagar atau tembok rumah kita harus kita bongkar. Tempat rumah kita harus cukup buat mobil dua. Bapa melihat hal itu. Karena apa? Yang terbaik dikatakan. Yang terbaik artinya kendaraan yang kita minta sungguh-sungguh bisa dipakai dan tentunya harus dijaga dengan baik. Sehingga setiap berkat yang Tuhan berikan dapat berguna buat setiap anak-anaknya. Karena Tuhan bilang, tidak akan memberikan batu kepada yang minta roti. Demikian juga artinya Tuhan memilih, kalau engkau memang perlu makanan, maka Tuhan akan cukupkan. Nah, pagi hari ini saya nggak perpanjang khotbah saya ajarkan kepada jemaat yang terkasih, kalau engkau sungguh-sungguh meminta kepada Bapa, makanya engkau harus menanti. Kau harus mencari. Udah gitu, mengetok. Mencari artinya gini, saudara butuh kendaraan, saudara butuh rumah, saudara harus sungguh-sungguh mencari berkatnya tentunya. Mencari kesiapan hati saudara untuk merawat rumah. Karena banyak orang punya motornya nggak diurus. Akhirnya tidak bisa beli motor yang lain. Karena diberi yang biasa aja tidak diurus. Apalagi kalau tidak mampu mengurusnya, maka Bapa tidak akan memberikannya kepada saudara. Nah, pagi hari ini, saudara, saya tidak perpanjang. Yang paling penting adalah begini. Saya ingin berdoa buat setiap saudara jemaat yang terkasih, biar Roh Kudus mengurapi engkau, menjamah engkau, sehingga apa yang kau perlukan pada pagi hari ini, Tuhan buka jawaban doa buat saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap yang menyaksikan Tuhan khotbah ini Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, Engkau bilang mintalah, carilah, ketuklah. Bahkan temanya berkata hal pengabulan doa. Jemaat yang terkasih, kalau engkau perlu sesuatu, mintalah pada Bapa. Karena Dia adalah Bapa kita yang di sorga. Bapa yang menyelamatkan saudara, Bapa yang menyembuhkan engkau, Bapa yang memulihkan kehidupan engkau. Hari ini di masa-masa pandemi ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan berkati setiap keluarga yang kami gembalakan Tuhan. GKPI Ibn Hisri Dayakolot, mulai keluarga Pak Simon, Ibu Sri Tuhan, Andri juga Tuhan, Desi Tuhan anak-anaknya. Berdoa tetap buat Joan Tuhan, buat Exal Tuhan, buat Shalom Tuhan, buat Jojo Tuhan. Berdoa buat Michael juga. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Oto Kormoyanan dan Ibu Ami Tuhan. Mari berkati mereka Tuhan, perhatikan kehidupan mereka.
Biarlah mereka mengerti bahwa kasih Tuhan senantiasa ada. Bahkan keluarga kami juga, Tuhan, anak kami Maria, Yosi Tuhan, begitu juga cucu kami Marsha yang berkati, begitu juga anak kami Clement yang di Jerman, Engkau berkati dalam sekolah pekerjaannya Tuhan, juga anak kami Elia berkati dalam sekolahnya, dalam memulai Tuhan sekolah hal yang baru Tuhan dengan komputer semuanya, Engkau berkati bahkan Tuhan cara-cara hidup kami, cara mencari nafkah kami juga hal-hal yang baru yang terjadi, Tuhan mari urapi berkati setiap kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati semua lingkungan kami, tetangga kami Tuhan, berkati semua mereka ya Bapa. Mari pulihkan Indonesia dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami kepadamu. Kami butuh Engkau Tuhan, itu makanya kami datang padamu. Kami perlu Engkau Tuhan, itu makanya kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami setiap minggu harus dengarkan khotbah, harus baca firman Tuhan, harus berdoa, karena kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus, telah sembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus berkati.